Pembesaran prostat jadi salah satu alasan terbesar kematian pada pria. Sayangnya masih banyak yang belum tahu seperti apa gejala dan bagaimana pengobatannya. Nah, kali ini Ayo Cari Tahu akan mengajak Anda untuk tahu dan juga mengenal pembesaran prostat tersebut bersama jurnalis Metro TV Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa untuk Anda. Hai pemirsa, tahu nggak sih kalau kanker prostat ini menjadi salah satu alasan terbesar kematian pada pria di Indonesia. Namun sayangnya ternyata kanker prostat ini banyak yang belum mengetahui apa ciri-cirinya, terutama ketika ini masih di tahap awal. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu sebenarnya apa sih kanker prostat dan bagaimana untuk mengetahui serta pengobatannya dalam segmen Ayo Cari Tahu. Dan saya sudah ada di salah satu rumah sakit di Jakarta dan saya akan langsung bertemu dengan salah satu dokter urologi. Kebetulan saya sudah ada di depan ruangannya, jadi kita masuk aja. Halo, Dokter Adis. Mari, Mbak. Apa kabar? Selamat datang, Mbak. Mari monggo, silakan duduk. Oke. Pulpi, monggo silakan. Nah, Ya. Dokter Adistra ini adalah dokter urologi di salah satu rumah sakit di Jakarta dan kita akan berbincang tentang prostat ya. Mungkin Siap. banyak pemirsa laki-laki yang mungkin belum tahu prostat itu apa sih, Dok? Nah, prostat itu cuma ada di pria ya. Iya. Jadi dia male specific organ, cuma ada di pria. Dia organ seksualnya pria, Mbak ya. Nah, Mbak Pulpi. Jadi orang sering kalah kaprah dibilang prostat itu dia nunjuk biji kemaluannya. Padahal salah. Prostat itu organnya nyempil. Ya, berarti prostat itu organ seksual pria, letaknya di antara kantung kencing dan batang penis. Nah, letaknya di tengah-tengah sini nih. Batang penis panjang, kantung kencing sini ya. Nah, prostat ini fungsinya buat ejakulasi. Nah, masalahnya di tengah prostat itu ada saluran kencing juga, namanya uretra atau urethra. Nah, makanya kalau orang-orang mungkin sering dengar orang kena masalah prostat, nah biasanya tuh prostatnya membesar. Jadi prostatnya besar, kemudian bisa ngompres, ngegencet si uretranya. Jadi pasiennya ada gangguan kencing. Ada juga kelainan prostat lain yang sering juga temuin namanya kanker prostat. Nah, saya pengen ngomong bahwa pembesaran prostat dan kanker prostat itu nggak berhubungan, hampir tidak berhubungan maksudnya ya. Kanker prostat seringnya di prostat yang normal justru. Ya normal, ukurannya normal, keluhannya hampir nggak ada. Jadi 50% orang kanker prostat nggak ada gejala. Nah, ketika dia besar, biasanya baru muncul gejala. Nah, untuk pembesaran prostat jinak atau BPH namanya ya, binaan prostatic hyperplasia itu salah satu kasus yang paling sering ditemukan. Terus gimana cara mungkin deteksi dininya? Nah, benar, cara buat deteksi dini ini penting banget. Jadi wajib cek namanya PSA. Ada namanya pemeriksaan darah, lab darah namanya prostat specific antigen. Jadi cek routinely tiap tahun bagi pria di atas 50 tahun. Jadi buat deteksi dini kanker prostat. Karena 50% tadi kanker prostat nggak ada gejala, tadi saya bilang. Nah, untuk penyebab pembesaran prostat saya pengen ngomong ya. Oke, prostat tuh organ seksual. Dia tumbuh akibat stimulasi hormon kejantanan atau testosteron. Pernah dengar mungkin hormon testosteron? Ya. Maaf yang bikin bisa ereksi, libido, hormon kejantanan, tapi dia bisa bikin tumbuh jenggot segala, termasuk merangsang pertumbuhan prostat. Jadi kalau Mbak Pupi nanya, kenapa sih orang bisa pembesaran prostat? Nah, pembesaran prostat biasanya akibat proses penuaan. Ya, jadi 50% pasien di atas 50 tahun biasanya prostatnya mulai membesar. Yang disalahin apa, Dok? Yang disalahin bukan hormonnya aja, tapi secara genetik prostatnya emang lebih gampang buat tumbuh. Ya, jadi genetik, dia gampang terstimulasi oleh hormon testosteron tadi. Tapi pola hidup juga berpengaruh. Pola hidup bisa, sebenarnya pola hidup semuanya bisa berpengaruh. Kalau ngomong cancer kan udah tau rokok masih ya nggak baik gitu. Rokok, ada daging merah. Kalau buat prostat sendiri biasa ada rokok, ada daging merah ya red meat. Kemudian ada dairy intake tuh susu-susuan itu bisa katanya menginduce atau mempromosi pertumbuhan prostat. Terapinya prostat buat pembesaran prostat baik buat ngelancarin kencing ataupun ngecilin prostatnya biasanya ada chance. Saya ngomong chance bukan pasti ya. Ada kemungkinan nimbulin gangguan seksual. Nah, pertama obat-obat yang sering diminum obat buat melancarin kencing. Yang kencing tuh namanya alpha blocker. Dia ada chance buat menimbulkan gangguan ejakulasi. Maksudnya gimana gangguan ejakulasi? Jadi pasiennya ketika berhubungan dia orgasme nggak keluar tuh cairan maninya.
Ya karena ada bagian katup sama ureteranya dibuka dengan itu supaya kencingnya lancar. Nah, dan kedua obat buat ngecilin prostat. Nanti kan nanya kan prostatnya gede, terus bisa dikecilin nggak dok biasanya? Ada obat buat ngebantu ngontrol dan syukur-syukur bisa ngecilin juga ya. Tapi obat ini akan menekan tadi turunan dari hormon testosteron. Ya, jadi fungsi dari testosteronnya akan ketekan. Nah kalau ngomongin soal pengobatannya, kalau saya tidak salah prostat itu kan rata-rata mereka harus bedah ya? Ya betul. Satu-satunya jalan dok? Oke, jadi zaman dulu sebelum ada obat-obat tadi saya sebutin, 2 obat tadi itu yang ada konsultasi seksual, semua dibedah. Zaman guru saya mungkin zaman dulu masih zaman dulu semua dibedah. Bedah macam-macam ya. Dari dulu operasi terbuka sampai sekarang diteropong. Diteropong mungkin pernah dengar operasi krok prostat namanya TURP. Krok dengan alat biasa atau mungkin dengan laser, ada prostat laser surgery sekarang udah mulai rutin dilakukan di dunia, even saya sendiri melakukan untuk pengobatan prostat. Itu namanya terapi definitif. Jadi dibuang prostatnya dengan operasi itu. Tapi sekarang apakah semua harus dioperasi? Sebenarnya nggak juga ya. Buat pasien-pasien yang masih tolerable pakai obat, kita akan lihat obat. Nanti apakah ada respon bagus, tadi cek benar ada perburukan atau tidak. Nah, buat pasien-pasien yang tidak mau minum obat, diletak antara pengobatan dengan operasi tadi yang sifatnya destruktif tadi, ini kan nganculin prostat kan, termasuk fungsi seksual prostat. Nah, di tengah-tengah ini ada terapi baru nih sebenarnya nih, namanya Rezum. Apa itu? Nah, Rezum tuh namanya water vapor therapy. Tujuannya buat ngecilin prostat actively. Nah, jadi prostatnya dikecilin dengan uap panas. Nah, Rezum adalah water vapor therapy. Jadi nanti ada uap panas yang diinjekkan ke dalam prostatnya. Nah, ini gambarnya kurang lebih. Nanti ada gun Rezum, nanti akan masuk ke dalam prostatnya. Nanti akan langsung diinjek. Nanti dikasih uap panas ke dalamnya. Ini adalah itu jarumnya. Ya, nanti ada semacam kamera akan masuk lewat lubang penis pasien. Ya, nanti pasien bisa dibius, biasanya dibiusnya bobo, sedasi namanya. Di pasiennya nanti ada dimulai prosedurnya, ada kamera masuk segala, nanti langsung disuntikin uap panas. Nah, jadi nanti targetnya apa sih dok dari Rezum? Mempreservasi prostatnya tetap ada, tapi bagian yang gede yang nyumbat tuh kecil. biasanya butuh waktu berapa lama? Nah, kalau seandainya laser segala kan 1-2 jam bisa. Kalau ini paling cuma 10-15 menit udah beres. Cepet ya? Padahal bisa certain case bisa semenit gitu ya. Oh, tergantung dari besar prostat klinis pasien. Tapi harus diulang. Nah, mengenai Rezum, oke, sekarang banyak pertanyaan. Rezum itu betul-betul nih, efektif nggak sih? Oke, saya boleh ngomong, ini udah proven efektif. Ada penelitiannya ya. Jadi Rezum itu angka kegagalannya atau kekambuhannya sekitar 4,4% dalam 5 tahun. Sebenarnya ini cukup comparable dengan krok prostat tadi. Krok prostat kayak gitu, sehingga angka recurrency atau kekambuhannya sekitar 5-7%, macam-macam ya. Jadi sebenarnya ya cukup dalam 5 tahun kita ngomong sekali lagi ya. Asal Rezum dipakai buat prostat yang tidak terlalu besar. Nah, itu dia makanya. Jadi pasien yang prostatnya di bawah 80 cc, jadi batasnya antara 30 sampai 80 ml volume prostatnya. Normal volume prostat itu di bawah 25-30 ya. Jadi small to moderately enlarged prostat yang tidak terlalu besar itu paling efektif maksudnya di Rezum. Itu Rezum ini kan masih baru ya di Indonesia. Betul. Ya. Sudah berapa pasien total yang dokter pernah tangani? Saya mengerjakan sejak udah hampir setahun ya, dengan segala perjuangan ini. Alhamdulillah kita udah masuk Center of Excellence ya, kita baru ini kita udah sekitar 51 nih, kita mau nambah lagi case hari ini. Udah cukup lumayan maksudnya ya, dengan segala perjuangan yang kita ini. Dan yang paling penting dengan kita masuk ke Rezum Center of Excellence ini, kita bisa buka jalan ya, kita jadi center pelayanan di Indonesia, bisa jadi center training juga. Mungkin ada urolog dari luar negeri mau berobat, mau belajar gitu, bisa ke Indonesia, nggak jauh-jauh. Oke, mungkin yang terakhir nih dok, kira-kira ada nggak sih bagaimana nih untuk pemirsa di rumah, terutama buat pria-pria di rumah nih, bagaimana untuk menghindari prostat? Oke, tadi juga ada yang nanya, menghindari, prostat, kita udah punya prostat organik. Saya pengen ngomong, kita nggak bisa menghindari itu, kita bisa mencegah resikonya. Mungkin tadi dengan ilangin faktor pemicu tadi ya, daging merah intake dikurangin, dairy intake juga dikurangin, atau makan turunan susu. Tapi saya ngomong dengan semua yang kita hadapi tadi, udah ubah pola hidup. Yang paling penting sebenarnya medical check up, Pak. Pola hidup sehat, deteksi dini, Betul. itu juga penting. Jadi bukan cuma buat perempuan yang harus deteksi dini. Betul. Ya, tapi laki-laki juga penting nih deteksi dini. Apalagi kalau saya lihat di orang-orang sekitar ada yang kena penyakit prostat, kadang suka takut nih ke dokter, takut bedahnya, Betul. efek sampingnya. Nah, ternyata ada loh pengobatan lain yang takut. bisa ya, bisa mungkin mengakomodir menjadi tadi. mengakomodir dan juga lebih less risk. Jadi gimana pemirsa, jangan lupa untuk deteksi dini. Ini karena Dokter Adis kayak mau operasi ya di sini ya. Nggak apa-apa. Jadi kita sekian dulu pemirsa, sampai jumpa.
Bye-bye, thank you semuanya. Thank you ya, Dok, semua ya. Thank you ya. Oke, sip.